wabarakatuh. Nama saya Elsa Dwi Sarah dengan NIM 212406001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi OOP atau Object Oriented Programming pada pertemuan 8 praktikum pemrograman web. Apa sih itu OOP? OOP merupakan paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun aplikasi. Paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan kelas. Meskipun JavaScript bukan bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java, tetapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Pada materi ini kita akan membahas beberapa hal terkait OOP. Yang pertama itu pengertian paradigma OOP, konstruktor, function dan sintaks kelas di JavaScript, properti dan metode dan dalam kelas, pewaris, konstruktor dan metode operating, object composition dan built-in class. OOP adalah salah satu paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek lainnya. Di OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal. Yang pertama itu properti, merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Metode merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Objek di dalam OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dunia nyata. Kita ambil contoh mobil dalam OOP. Sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek yang memiliki beberapa properti seperti merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor rangka. Objek tersebut memiliki kemampuan atau metode seperti maju mundur dan belok. Lalu seperti apa bentuk objek dalam bentuk JavaScript? Sama seperti yang sudah kita ketahui pada materi struktur data, objek mobil dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal, dan untuk metodenya kita cukup membuat properti yang merupakan sebuah fungsi. Contohnya seperti ini, const car property brandnya Ford, colornya red, max speednya 200, case is numbernya F1, metodenya drive, console log, driving, reversi, console log, reversing, turn, console log, turning, console log, car brand, console log color, console log car max speed, console log car case is number, car drive, car reference, dan car turn. Kode di samping merupakan contoh objek mobil atau car di JavaScript seperti yang kita lihat. Objek cara memiliki seperti brand, color, max speed, dan case is number yang juga metode drive, reversi, dan turn. Kita bisa akses nilai properti dan dipanggil metode yang ada di dalam objek tersebut. Nah, di JavaScript untuk membuat sebuah objek terlihat mudah. Masalah yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas sebuah objek sederhana saja. Seiring berkembangnya aplikasi pembuatan objek yang semakin banyak yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga kita harus mengetahui cara efektif mengelola objek termasuk cara pembuatannya. Nah, ini contoh dari OOP. Kemudian kode di atas sungguh tidak efektif. Kita membangun aplikasi yang memiliki entitas pelanggan. Jika kita menggunakan cara di atas, mampukah kita membuat objek pelanggan jika aplikasi sudah digunakan oleh 100 pelanggan? Dalam memecahkan masalah ini, OOP menawarkan sebuah solusi, yakni dengan membuat objek blueprint. Melalui objek blueprint, kita bisa membuat cetakan untuk membuat objek yang sudah didefinisikan, macam-macam properti dan metodenya. Contohnya kita bisa membuat sebuah blueprint bernama car.
di dalam blueprint tersebut kita bisa definisikan properti-properti dan metode yang ingin dimiliki objek mobil nantinya. Nah, di sini ada object oriented programming dari bagannya, ada car, instanti, my car, instantinya, you car, instanti, terus object blueprint car. Nah, masuk ke konstruktor function. Kebanyakan paradigma OP diterapkan pada class-based programming language seperti Java, C++, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis kelas karena sebelum hadirnya sintaks ES6, JavaScript tidak mengenal kelas. Namun walaupun demikian, konsep-konsep yang ada di OOP masih bisa diterapkan di JavaScript. JavaScript bukanlah class-based language, melainkan prototype-based language. Nah, contohnya function car, ada brand, color, max speed, dan class is number. Kode sebelumnya merupakan contoh membuat objek blueprint dari sebuah mobil. Kita bisa membuat objek mobil yang merupakan instan dari car dengan memanfaatkan konstruktor function car. Mungkin saat ini kalian bertanya-tanya, fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa melainkan konstruktor function. Beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu menanam fungsi yang merupakan konstruktor function. Yang kedua, konstruktor function dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek atau instance dirinya sendiri. Yang ketiga, konstruktor function memiliki internal property bernama prototype. Yang keempat, agar fungsi mengembalikan sebuah objek, kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new, keyword baru. Perlu diingat bahwa konstruktor function hanya dapat dibuat dengan regular function. Kita tidak dapat membuat konstruktor function dengan raw function. Raw function tidak dapat dipanggil dengan keyword new. Nah, ada const, care, brand, this brand, const, care 1, new care, Toyota. Lalu kita run, muncullah type error car is not konstruktornya. Sintaks kelas di ES6 menawarkan cara membuat konstruktor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP di JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman berbasis kelas. Kita bisa menulis konstruktor function, contohnya kita bisa menulis function car, bisa menulis function kereta, bisa menulis function skincare gitu kan. Nah, langsung saja kita ke function. Kita buat di sini misalkan laptop brandnya, colornya, baru max speed. Max speednya, lalu kita kurung ke bawah, kemudian kita bikin deals brand sama dengan brand, lalu deals power sama dengan power, kemudian deals max speednya sama dengan max speed. Lalu laptop atau prototype.
dot drive sama dengan function. Lalu console log this brain this color is driving. Nah, jangan lupa pakai tanda ini. Kemudian ini kita salin aja. Drive prototype reversing this brand, this color. Salah ini pakai tanda kurung berawal. Is driving. Kemudian ini kita misalnya ini kita save, baru ininya reverse, kemudian ini reversing is reversing. Kemudian ini kita reverse, terus turn, ini juga turning, kemudian membuat objek mobil dengan construct membuat objek laptop dengan konstruktor function car. Ini kemudian cons laptop 1 sama dengan new laptop apa ya, Asus, baru warna black, sebenarnya itu kita bikin ekor i3 aja kali ya. Silver ini apa ya, Asus sebentar, Acer aja. Kemudian ini new, astagfirullahaladzim,
Asus, ini kita buat Lenovo. Warnanya warna lihat aja. Lalu kita panggil konsoloknya car 1. Kok karya laptop ini? Laptop 1, laptop 2, kemudian laptop 3, baru laptop 1.drive, ini laptop 2, ini laptop 3. Lalu kita save, kemudian kita run. Yang saya 2, 3, lalu kita save. Nah, maka dia akan muncul brandnya itu tadi nih, laptop Asus, Acer, Lenovo, Asus Black is driving, Acer Silver is driving, Lenovo Black is driving. Nah, itu dia contoh dari constructor function yang merupakan instan dari laptop dengan memanfaatkan constructor function laptop. Selanjutnya itu ada properti dan method. Properti merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dan sebuah instance kelas. Contohnya, jika kita membuat kelas car, properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil seperti brand, color, make speed, dan case number. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh dari properti, misalkan kita buat kelas kereta, constructor, brand, color, make speed, kurung kurawal, deals brain, sama dengan brand, kemudian di color, kemudian di page, next page sama dengan next page. Lalu this
tambah this cases case is number sama dengan brand made for Ismang diem lah mang kau nih mang floor made random sekalipun dua ribu cc apa? Kemudian kita consnya cons kereta new kereta singkalipun kereta ADP warnanya silver itunya 210 cc kereta case ADP dua. Lalu kita bikin konsol kereta kita save, kemudian kita run. Dapat 2. Salah ya. Nah, maka output itu videonya tengahnya di sini seharusnya hanya itu kecil, jadinya tadi besar, jadi salah. Outputnya itu ini dia kereta, brand, color, next speed, case is number. Jadi contoh dari properti pewaris. Jika kita berbicara banyak sekali objek yang berbeda tetapi punya kemiripan tertentu. Jika kita berbicara mobil, tentu banyak ragam dari mobil, mulai dari mobil transport, mobil balap, ambulan, truk, dan mobil lainnya. Walaupun semua ragam tersebut termasuk dalam kategori mobil, tetapi kemampuannya berbeda. Contoh, mobil balap memiliki kemampuan untuk mengaktifkan mode sport, sehingga dapat melaju dengan cepat. Bagaimana cara membuat kelas untuk kedua objek ini? Sebenarnya kita bisa saja membuat dua kelas, yakni WhatsApp server dan email server dengan cara seperti ini. Nah, kelas WhatsApp server construct sender, this sender sama dengan sender, send message
kemudian send broadcast message, baru kelas email server, kemudian send delete message. Masalahnya adalah duplikasi kode. Bagaimana dengan menghindari duplikasi kode? Pada kasus ini sebenarnya kita bisa saja membuat satu kelas yang mencakup kemampuan kedua objek tersebut, sehingga kita bisa membuat instance WhatsApp server dan email server menggunakan satu kelas saja. Namun cara ini membuat objek WhatsApp dan email tidak memiliki perbedaan. Paradigma OOP menawarkan solusi dengan mencegah masalah ini dengan konsep pewarisan dari, atau lebih dikenal dengan istilah inheritance. Ini contoh yang kita buat superclass bernama mail server. Superclass kelas mail server, constructor sender, di sender sama dengan sender, send message, message receiver, console log, di sender send a message to receiver. Kemudian kita warisi sifat dari mail server dan subclass WhatsApp server dan email server dengan menggunakan keyword extend seperti ini. Kemudian kita bisa mendefinisikan metode yang spesifik seperti send broadcast message untuk WhatsApp server dan send delay message untuk email server. Pewaris tanpa ES6 class. Pewaris dengan menggunakan keyword fungsi memang lebih sulit untuk dibaca. Alasan inilah yang membuat sintaks kelas hadir pada ES6. Namun meskipun sintaks kelas terkesan sangat jauh berbeda dari function. Nah, ini operator intensive. Bisa kita lihat di sini ada penjelasan operan 1 merupakan objek yang ingin dites prototipenya. Yang kedua merupakan konstruktor function atau class. Nah, lanjut kita masuk ke overriding. Overriding dalam OOP merupakan fitur yang memperbolehkan subclass mendefinisikan implementasi sistem pada sebuah metode yang sebenarnya sudah didefinisikan pada superclassnya. Overriding diterapkan ketika kita ingin menetapkan implementasi yang spesifik di subclass pada sebuah metode yang berasal dari superclass. Overriding juga biasa diterapkan ketika kita ingin menambah properti baru secara spesifik pada sebuah subclass. Di JavaScript dan bahasa pemrograman yang menerapkan paradigma OOP lainnya, overriding umumnya dapat dilakukan pada konstruktor dan metode kelas. Langsung saja kita masuk ke, kita lihat dulu contohnya. Nah, construct merupakan metode spesial pada kelas yang dipanggil pada saat pembuatan instance, lebih tepatnya ketika menggunakan keyword new diikuti dengan nama kelas. Construct untuk mengembalikan objek yang merupakan instan dan kelas tersebut berbeda dengan metode. Pada umumnya pada construct kita perlu menuliskan return mengembalikan nilai karena sudah dilakukan secara implisit. Di dalam konstruktor biasanya kita mendefinisikan properti dan menetapkan nilainya. Contoh pada superclass mail server, kita mendefinisikan properti sender yang nilainya diambil dengan argumen metode konstruktor. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Class email server, Instagram aja kali ya, Instagram service constructor sender
kemudian di sender. Nah, kemudian kita buat di sini Instagram server sama dengan new Instagram server kemudian kita buat are you okay. Nah, kemudian console log Instagram server, lalu kita save, kemudian kita run. Maka dia akan muncul run-nya itu Instagram server sender are you okay. Itulah tadi contoh dari operating. Selanjutnya itu ada object composition. Object composition itu mirip pewaris pada kelas, begitu lagi dalam memangkas duplikasi kode. Kita perlu repetitif menulis kode yang sama ketika dua kelas dan lebih memiliki kemampuan yang sama. Di dunia nyata ada banyak peran dari seorang developer, tetapi ada 4 peran yang mungkin kalian sudah familiar, seperti front end developer, back end developer, DevOps, dan full stack developer. Semuanya masuk ke dalam kategori developer dan mereka mampu menulis dan mengubah kode atau commit change. Developer adalah salah satu-satunya peran yang mampu melakukan banyak hal yang di samping menulis dan mengubah kode. Dia mampu membangun antarmuka, membangun API, dan mendeploy aplikasi. Nah, ini contoh dari seluruh kelas sudah terdefinisi dengan baik, tetapi kurang full stack developer. Kemudian ada kelas full stack developer, extend developer. Jika menggunakan pewaris, tentu tidak ada cara selain kita menulis kembali metode bold UI, bold IP, dan deploy application di dalam full stack developer. Contoh, nah di sini ada kode kelas full stack developer, bold UI, bold IP, dan deploy IP. Cara ini sungguh tidak efektif karena jika terjadi perubahan pada saat satu fungsi, kita perlu mengubahnya di dua tempat. Object composition. Solusinya adalah meninggalkan pewaris dan menggunakan teknik object composition. Dengan memecahkan kedua kode berdasarkan kemampuan, kedepannya kita akan lebih mudah dalam membuat objek dengan cara apapun. Agar lebih mudah dalam membuat objek, kita bisa menggunakan sebuah fungsi sebagai objek kreator dan mengkomposisikan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Di JavaScript, kita juga secara mudah mengkomposisikan objek dengan menggunakan metode object assign. Setelah membuat fungsi objek kreator, kita bisa secara mudah membuat objek front end developer, back end developer, DevOps, dan full stack developer. Nah, selanjutnya ada built-in class.
Yang JavaScript sudah terdapat built-in class dan kelas bawaan, seperti that, object, array, method, dan string. Kelas bawaan dapat kita manfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari manipulasi data-data terkait dengan array, operasi matematika manipulasi karakter ataupun manipulasi objek. Mari kita ambil contoh kelas date. Date merupakan kelas bawaan JavaScript yang digunakan untuk utilitas terkait tanggal dan waktu. Kelas ini sangat membantu ketika program yang kita buat akan menggunakan manipulasi tanggal dan waktu. Kita bisa mudah untuk mendapatkan waktu dan bentuk instance data, mengonversikan ke dalam berbagai format yang kita inginkan. Nah, ini ada contoh dari date type. Lalu mari kita bahas tentang yang menjadi salah satu favorit, yaitu array. Dengan kelas array kita bisa buat struktur dalam data dalam bentuk array. Nah, langsung saja kita buat contoh dan built-in class ini. Nah, kita masuk built-in class, contohnya kelas ini array array constructor baru array the filter item index index as index of item index, kemudian support unique array, kemudian titik koma, lalu kita buat pushnya, push item kurung awal, kemudian if input item, this input item
Dan superfluous item. On some new unit kita buat file satu dua tiga empat publish satu dua maaf ini satu ini dua ini tiga kemudian titik koma lalu console log sum array titik koma lalu sum array dot push baru kita panggil yang D yang satu kemudian ini kita salin kita akan misalkan satu yang kita save lalu kita run push button. Nah, tadi salahnya di ini kurang satu ini. Jadi maka hasil outputnya tuh any query 123 yang ini 1 2 3 4 itulah contoh dari built-in class. Dengan konsep OOP kita bisa extend kemampuan JavaScript lebih dari standar yang ada. Di samping data dan array terdapat banyak kelas bawaan JavaScript yang bisa kalian eksplorasi secara mandiri. Itulah yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.